Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam lindungannya. Selamat datang di channel kami Inspirasi Islami yang akan memberikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu? Dikutip Bondowoso Network dari saluran YouTube Islam Populer, ada tempat dalam Islam di mana jin tinggal seperti yang dijelaskan oleh Nabi, yaitu 1. Pasar. Di pasar terdapat berbagai perbuatan yang dapat menimbulkan dosa terjadi di pasar, seperti menipu orang lain, mencuri, dan memperlihatkan aurat. Selain itu, pasar bukan hanya menjadi sarang jin tapi juga tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berbagai perbuatan maksiat yang terjadi di sana. Dalam hadits yang diriwayatkan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau bisa, kalian jangan menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar atau menjadi orang yang paling akhir keluar darinya. Sebab, pasar merupakan tempat berseteru para setan. Di pasar, setan menancapkan benderanya." Hadis riwayat Muslim. 2. Di dalam lubang. Terkadang ada hantu di dalam lubang di tanah, di bebatuan, dan di pepohonan. Itulah sebabnya Nabi melarang buang air kecil ke dalam lubang. Hal ini dijelaskan dalam hadits. Jangan sampai ada yang kencing di lubang. Orang-orang bertanya kepada Qatadah, mengapa tidak boleh kencing di lubang? Qatadah menjawab, Rasulullah pernah mengatakan, sebab lubang adalah tempat tinggal golongan jin. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, dan Ahmad dari Abdullah ibnu Sarjas. 3. Makam dijelaskan bahwa permukaan bumi atau tanah itu suci dan di sana dapat dilakukan doa. Terkadang kuburan menjadi tempat persembahan para penyembah berhala seperti dukun. Mereka mencari bantuan dari roh untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, jin menuntut imbalan dan juga dapat menyesatkan orang. Oleh karena itu jin sangat senang bersarang di kuburan. Ini tertuang dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang dinukilkan Imam Ahmad, Dawud, Tirmidzi, dan Ibn Hibban. 4. Masjid. Ada riwayat yang terbukti dalam sunnah ajaran kenabian, yang menunjukkan bahwa setan memang memasuki masjid, karena mereka masuk ke celah-celah saf dan berbisik was-was kepada seseorang ketika dia sedang salat untuk mengalihkan perhatiannya dan merampoknya, fokus yang benar, khusyuk. Abu Dawud dan Ahmad meriwayatkan, dalam sebuah riwayat yang digolongkan sahih asli oleh Al-Albani dalam Al-Miskat, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah, damai dan berkah Allah besertanya kepadanya, bersabda, persatukan barisan kalian, buatlah saling berdekatan dan berdirilah dengan leher kalian sejajar satu sama lain, karena demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku melihat setan-setan masuk ke celah-celah barisan seolah-olah mereka adalah anak domba kecil. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Ala bahwa Utsman bin Abi As mendatangi Nabi, damai dan berkah Allah besertanya, dan berkata, "Ya Rasulullah, setan mengganggu antara aku dengan solatku dan bacaanku, dan dia membuatku bingung." Rasulullah, damai dan berkah Allah besertanya, mengatakan, itu adalah setan yang disebut Hinzab. Jika kamu merasakan hal itu, maka berlindunglah kepada Allah darinya dan ludahlah ke kiri sebanyak 3 kali. Dia berkata, aku melakukan itu dan Allah mengambilnya dariku. Muslim juga meriwayatkan bahwa Abu Darda, dengan dia, berkata, Rasulullah, damai dan berkah Allah besertanya, berdiri untuk berdoa, dan kami mendengar dia berkata, saya berlindung dengan Allah darimu. Kemudian dia berkata, aku mengutukmu dengan laknat Allah, sebanyak 3 kali, dan dia mengulurkan tangannya seolah ingin mengambil sesuatu. Ketika dia selesai salat, kami berkata, ya Rasulullah, kami mendengar Anda mengucapkan sesuatu saat salat yang belum pernah kami dengar sebelumnya, dan kami melihat Anda mengulurkan tangan. Dia berkata, musuh Allah, iblis, datang dengan membawa api dan melemparkannya ke wajahku. Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah, damai dan berkah Allah besertanya, mengatakan, ketika azan dikumandangkan, setan lari melanggarnya, angin kencang agar dia tidak mendengar panggilannya. Kemudian ketika azan telah berakhir, dia datang, namun ketika iqomah panggilan terakhir sebelum salat dikumandangkan, dia lari, kemudian ketika iqomah telah berakhir,
dia kembali lagi sehingga dia dapat berbisik kepada orang tersebut sambil berkata, ingatlah hal ini dan demikian, ingatlah ini dan itu tentang hal-hal yang tidak dipikirkannya, hingga ia membingungkan laki-laki tersebut dan ia tidak mengetahui berapa rakaat satuan yang ia salat. Rumah tempat jin kelima. Jangan lupa menyapa atau berdoa ketika hendak masuk ke dalam rumah. Apapun yang kamu lakukan di rumah hendaknya selalu berdoa agar dijauhkan dari sifat setan dan jin jahat. Jika Anda melihat sesuatu yang tidak biasa di rumah Anda, mohon berdoa agar kehadiran roh tidak terganggu. Karena dalam kondisi tertentu, rumah Anda bisa menjadi sarang jin dan menyebarkan energi negatif. Jin Muslim biasanya tinggal di rumah orang-orang beriman. Dalam Fath al-Bari, Ibnu Hajar mengutip riwayat Ibnu Abu Dunya, yaitu, tidak ada satupun rumah orang Muslim kecuali di atap rumahnya terdapat jin Muslim. Apabila mereka menghidangkan makanan pagi, jin itu pun ikut makan bersama mereka. Apabila makan sore dihidangkan, jin itu juga ikut makan bersama mereka. Tapi, Allah menjaga orang-orang Muslim itu dari gangguan jin tersebut. 6. Kamar mandi. Dikatakan bahwa kamar mandi adalah tempat bersemayamnya jin. Bahkan tempat orang buang air besar seperti toilet pun sering kerasukan roh jahat. Oleh karena itu, ketika kamu ke kamar mandi, berdoalah memohon perlindungan dari setan agar kamu tidak diganggu. 7. Gunung. Dikisahkan bahwa Rasulullah melihat ruh Islam dan ruh musyrik berperang selama perjalanannya. Kemudian mereka meminta untuk ditempatkan di suatu tempat, maka Rasulullah menempatkan jin Muslim tersebut di jalan-jalan desa dan di pegunungan. Sedangkan jin musyrik ditempatkan di antara gunung dan laut. Karena itu, banyak orang yang percaya bahwa banyak hantu di daerah pegunungan.